Perkenalkan, nama saya Igusti Nguragung Triksamawan, bisa dipanggil Triksa. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hardware dan fungsinya. Jadi sebelum masuk ke materi, apa sih itu hardware? Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat yang dapat dilihat secara kasat mata atau dirasakan secara langsung. Jenis-jenis hardware terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan juga output. Yang pertama, hardware jenis input atau perangkat masukan, itu contohnya adalah mouse dan keyboard. Kemudian yang kedua, hardware proses atau perangkat pemroses. Contohnya adalah CPU atau Central Processing Unit. Yang ketiga, hardware output atau perangkat keluaran. Contohnya adalah seperti printer dan juga monitor. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Kresnadevani. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Dan ini merupakan contoh dari mouse. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Dia Permata Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, atau simbol. Atau definisi keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda, tergantung pada penekanannya dan bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginannya pengguna. Selain sebagai alat untuk menginput data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi, tombol dengan kombinasi yang khusus. Umumnya port keyboard pada komputer ada 2 macam, di antaranya ada PS2 dan USB. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi, sekarang keyboard sudah ada yang memakai wireless atau tanpa menggunakan kabel. Fungsi keyboard secara umum pada komputer yaitu untuk mengirimkan perintah dari setiap huruf, angka, dan simbol yang diketikkan lalu kemudian menyampaikannya ke CPU atau Central Processing Unit. Dan selanjutnya perintah tersebut akan diubah menjadi sinyal-sinyal digital sehingga perintah tersebut dapat dimengerti oleh prosesor. Keyboard yang sering digunakan yaitu keyboard QWERTY. Perkenalkan, saya Nikomantri Aristia Dewi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Fungsi dari motherboard yaitu 1. Mentransfer data ke semua komponen komputer. 2. Menyediakan tata letak untuk semua komponen yang ada di dalam komputer. Ketiga, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card melalui hub komponen. 4. Menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. 5. Menghubungkan berbagai komponen interface komputer langsung atau tidak langsung. 6. Mengirimkan trafik data untuk semua bagian komputer sesuai kebutuhan per bagian. 7. Menjadi pusat komunikasi ke seluruh komponen secara langsung maupun tidak. Adapun komponen-komponen dari motherboard yaitu yang pertama chipset. Chipset adalah komponen utama dari sebuah motherboard yang berfungsi sebagai jembatan arus data yang menghubungkan prosesor dengan komponen lainnya. Yang kedua ada slot PCI. Slot PCI adalah komponen periferal digunakan untuk memasang perangkat PCI seperti WiFi card, LAN card, dan sound card. Yang ketiga ada power connector. Power connector terdiri dari 24 pin atau 24 lubang yang berguna untuk menyambungkan arus listrik power supply dan motherboard. Yang keempat ada slot RAM. Slot RAM adalah komputer yang satu digunakan untuk meletakkan slot memori RAM. Slot ini umumnya berbentuk memanjang dan mempunyai pengait di ujungnya. Yang kelima ada North Bridge Controller. Juga dikenal sebagai host bridge atau memory controller hub bertanggung jawab untuk tugas-tugas yang menghubungkan kinerja tertinggi. Yang keenam ada South Bridge Controller.
Fungsinya mengatur komunikasi antar CPU dan komponen motherboard lainnya bersama Northbridge. Yang ketujuh ada slot AGP. Saluran point-to-point berkecepatan tinggi untuk menghubungkan kartu video atau kartu grafis ke sistem komputer. Fungsi utamanya adalah untuk membantu dalam percepatan grafik komputer 3D. Yang kedelapan atau yang terakhir ada BIOS atau Basic Input Output System. Fungsinya firmware yang digunakan untuk melakukan inisialisasi hardware selama booting dan menyediakan layanan rutin untuk sistem operasi dan program. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gede Bena Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fan. Fan atau kipas pendingin berfungsi untuk mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Ini contoh fan. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Puspita Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang DVD-ROM komputer. DVD-ROM komputer merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca data dari DVD dan memburning data ke dalam DVD. Fungsi DVD-ROM yang paling umum digunakan untuk membaca data. Selain kegunaan dasar tersebut, DVD-ROM juga digunakan untuk melakukan penginstalasian sebuah OS, game, atau software lainnya untuk melakukan booting pada saat masuk ke OS bila sebuah sistem tidak mau berjalan. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuwinda Andian Dharma Putri dan kali ini saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply adalah komponen perangkat keras yang menyediakan listrik untuk menyalakan komputer atau perangkat lainnya. Dan berikut adalah fungsi power supply. Yang pertama yaitu menaikkan atau menurunkan tegangan dengan tindakan transformator ke tegangan saluran AC yang diperlukan. Yang kedua adalah menyediakan beberapa metode pembagian tegangan untuk memenuhi kebutuhan peralatan. Yang ketiga, mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC berdenyut dengan penyearah setengah gelombang atau gelombang penuh. Yang keempat, filter tegangan DC berdenyut ke tegangan DC stabil untuk penggunaan peralatan. Yang kelima, mengatur output power supply secara proporsional dengan beban yang diterapkan. Selanjutnya adalah komponen power supply. Yang pertama adalah transformator. Transformator adalah alat statis yang memindahkan energi listrik dari belitan primer ke belitan sekunder tanpa mempengaruhi frekuensi. Yang kedua ada rectifier. Rectifier adalah alat yang digunakan untuk mengubah daya AC menjadi daya DC yang berdenyut. Yang ketiga ada filter. Filter adalah alat yang digunakan untuk menjaga agar komponen riak tidak muncul di output. Dan berikut adalah power supply. Perkenalkan, nama saya Ida Ayudi Payani. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari hardware, yaitu monitor. Jadi monitor adalah salah satu perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video secara visual. Jadi di sini saya sudah mempunyai contoh monitor, bisa dilihat sebentar. Ini seperti ini monitor. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih. Dadah.